Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu nasihat ya. Investasi yang diberikan oleh seorang legenda saham ya, Warren Buffett ya. Jadi nasihat investasi Warren Buffett agar jadi pensiunan kaya ya. Jadi kalau teman-teman pengen dalam masa pensiunnya kaya raya, maka teman-teman bisa belajar dari uh, sang masternya ya, yaitu Warren Buffett, kemudian Pak Lo Keng Hong dan lain-lain. Dan sebenarnya nggak harus hanya pensiun ya. Kalau pensiun itu kan masanya mungkin sekitar usia 55 tahun ke atas ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya kalau teman-teman fokus di investasi saham 10 tahun saja, maka dalam jangka 10 tahun itu teman-teman akan bisa menikmati hasilnya. Jadi tergantung mulainya dari mana teman-teman ya. Kalau teman-teman punya modal, mungkin modalnya cukup besar ya, mungkin bisa dicapai dalam waktu yang cukup lebih singkat lah ya. Tapi kalau teman-teman modalnya terbatas ya mungkin dalam jangka 10 tahun ya insya Allah bisa tercapai. Asal teman-teman memilih saham yang benar-benar bagus ya. Jadi tidak sembarangan saham, terus apa fundamentalnya juga bagus, kemudian harga sahamnya juga trennya naik positif lah. Terus tren kedepannya juga saham perusahaan tersebut itu bisa menghasilkan laba yang cukup besar. Nah, kalau kita melihat seperti itu, maka saham yang teman-teman incar atau yang teman-teman pegang mungkin dalam waktu 10 tahun ya akan bisa mencapai hal tersebut ya. Taruhlah teman-teman mulai investasi saham dalam usia 25 tahun lah ya, saat mulai awal kerja misalnya. Nah, investasinya adalah di saham yang bagus ya. Jadi jangan sampai teman-teman masuk ke saham-saham yang fundamentalnya nggak bagus ya, dari misalnya saham-saham gorengan dan lain-lain itu ya. Saham gorengan yang bisa jadi sahamnya sangat fluktuatif ya, bisa naik tinggi banget, kemudian kalau koreksinya dalam banget ya. Dan itu mungkin banyak lah orang-orang yang pemula di investasi saham terjebak di saham-saham seperti itu ya. Ketika melihat suatu saham tiba-tiba naik tinggi, wah kita tergiur ya, kemudian kita masuk di situ all in ya, dan kita masuk ke semua di sektor itu. Kemudian dalam waktu mungkin sebulan, 2 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun, tiba-tiba sahamnya rontok, hancur, turun terus ya. Dan itu banyak teman-teman. Jadi banyak sekali ya. Teman-teman tinggal browsing aja lah ya. Saham-saham gorengan, jebakan-jebakan di dalam saham itu apa saja, ciri-ciri saham gorengan apa, dan lain-lain. Saya pernah bikin juga video-video tentang itu ya. Dicari aja di channel ini ya. Tentang jebakan-jebakan saham dan lain-lain. Nah, sebagai contoh ya di sini mungkin teman-teman bisa lihat ya saham yang fundamental bagus ya. Saya bikin beberapa daftar ya di sini. Tidak berarti yang nggak ada di sini itu nggak bagus ya. Ini hanya pendapat saya pribadi teman-teman. Jadi saham-saham yang resikonya kecil lah paling nggak. Resikonya kecil, terus pertumbuhannya juga masih cukup bagus ya. Jadi salah satunya misalnya Big Bang ya. Big Bang itu kan ada BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri ya. Terus kemudian ditambah lagi Bank Niaga, ini bukan nggak masuk Big Bang tapi dia cukup prospek. Misalnya teman-teman masuk di bank apa ya, BCA lah ya. BCA ini kan ibaratnya eh, saham perbankan yang apa ya sangat stabil lah ya. Kalau teman-teman masuk BCA ini dari awal ya, dari saat IPO ya, coba kita lihat ya. Apa ya, stock split.
Nah ini ya, ini berita tahun 2024 ya. Waktu itu harga saham BCA tembus 10.025 ya per saham pada 20 Februari 2024. Harga saham tersebut masih terjangkau oleh para investor retail. Nah, meskipun harga murah, tapi kalau nggak liquid kan juga repot. Jadi ini harganya sahamnya ini termasuk liquid ya BCA. Nah, ini melihat rekam jejak BCA sudah melakukan 4 kali stock split sebanyak 3 kali. Jadi stock split dengan rasio 1:2 itu di tahun 2001, 2004, dan 2008. Kemudian tahun 2021 BCA kembali stock split dengan rasio 1:5 pada saat berada di kisaran harga 30.000 ya. Jadi kalau kita lihat ini udah stok berapa kali nih ya, 1:2 itu 3 kali ya. Itu udah jadi berapa itu? Satu lot jadi 2 lot jadi 4 lot jadi 8 lot jadi 5, jadi 40 kali lipat ya. Jadi kalau kita pegang saham BCA dari awal, kita itu udah dapatnya udah lumayan besar itu teman ya. Jadi harga sahamnya sekarang udah 10.000 ya. Nah, kalau kita lihat di ini ya, di ini lebih jelas lagi nih di sini. Nah, ini ya kita lihat di sini ya. Ini kita lihat nih harga PCA itu di awal-awal itu sekitar berapa ini? 280 ya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2000. Coba, kalau mingguan dicoba. Ini lebih jelas ini. Nah, ini ya. Tahun 2000 ini ya sekitar 280, kemudian naik sampai tertinggi di 374, habis itu turun koreksi sampai 170, 180. Bayangkan nih teman-teman, kalau teman-teman masuk di awal aja ya sini di harga 280 ya. Sekarang udah 10.300. 280 ya. 10.300 dibagi 280. Udah 36 kali lipat teman-teman. Harga sahamnya. Ini masih belum dividennya dihitung ya. Jadi kalau teman-teman investasi 100 juta ya, itu sudah sekarang jadi 3,6 miliar ya. Dan saya yakin ya sudah cukup untuk pensiun ya. Tapi coba kalau kita lihat 10 tahun ya, 10 tahun itu berarti tahun 2000, ini kan 2024, 2014 ya Pak. 2014 ya. 2014 ya. Ini bulan apa ya? Sekarang itu September ya. Coba kita cek September. Ya, inilah ya. Anggap aja inilah ya. 1 September atau ini ya. Sama aja lah. 2.400. Sahamnya 2.400 ya. 10.300 dibagi 2.400. Udah 4 kali lipat ya. 4 kali lipat masih ditambah dengan dividen dalam waktu 10 tahun. 4 kali lipat. Jadi kan ini sesuatu yang besar ya. Jadi kalau teman-teman investasi saham ya, itu usahakan memilih saham yang benar, terus kemudian investasinya jangka panjang ya, minimal 5 tahun atau sampai 10 tahun. Jadi kalau misalnya usia teman-teman sekarang 25, maka targetnya adalah usia 35 tahun. Teman-teman itu sudah punya saham sekian gitu. Nah, kalau teman-teman memilih saham-saham yang punya dividen yang cukup besar itu lebih lebih enak lagi. Jadi teman-teman tinggal santai aja. Yang penting
ambil dividennya ya, misalnya ini ya saham PTBA ini ya, dividennya ini rata-rata di atas 10%. PTBA ini harga sahamnya 10 tahun yang lalu di harga berapa ini? 2014 ini ya paling ini. Oh, 2014 inilah September ya. Nah, 2014 di harga 2.600 ya, 2.500 ya, hampir sama lah ya. Tapi dia itu dividennya adalah minimal 10% rata-rata. Maka kalau kita pakai 10% aja, maka kali 10 udah 100%. Udah kenaikannya udah 100% ya. Ini dari saham PTBA ya. Jadi setiap saham itu berbeda, teman-teman. Nah, kalau kita selama 10 tahun dividennya nggak diambil, kemudian dibelikan lagi sahamnya, maka jumlah saham kita itu akan berlipat ya, teman-teman. Dari misalnya jumlahnya 100 lot, itu kalau kita nggak ambil dividennya, kita belikan lagi harga sahamnya di harga bawah, karena setiap bagi dividen kan biasanya harga sahamnya turun. Nah, kita belikan lagi. Maka dengan harga yang sama aja, harga yang sama, itu kita punya 2 kali lipat ya, dari 100 lot jadi 200 lot. Jadi seperti itu. Dan itu digulung terus ya. Tahun berikutnya nanti dapat dividen, belikan lagi sahamnya, dapat dividen, belikan lagi sahamnya. Misalnya saham Adaro. Ini juga prospek ini. Ini 10 tahun yang lalu tuh di harga berapa nih coba Adaro? 2014 ya. 2014 September. Nah, ini ya. Anggap aja di sekitar itu ya, 1195. Sekarang udah 3000. Nah, ini dari harga sahamnya aja udah 3 kali lipat ya, Daro. Dari harga sahamnya udah 3 kali lipat ditambah dengan dividen. Jadi tinggal teman-teman mau fokus di saham mana ya. Jadi eh, untuk pensiun, nah kira-kira teman-teman butuh dana berapa? Kalau misalnya teman-teman butuh dana misalnya tiap bulan ya minimal 10 juta ya, berarti kalau teman-teman pensiun targetnya paling enggak punya saham yang dividennya atau pertumbuhan capital gain-nya paling tidak ya 120 juta. Nah, dengan seperti itu, maka ketika teman-teman punya saham dengan total nilai misalnya 1,2 M dengan dividen 10%, maka itu tercapai ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya mengincar saham Adaro ya, satu dengan total 1,2 M, maka kalau dividen 10%, maka teman-teman akan dapat 120 juta ya dalam setahun. Nah, ini kira-kira bisa membackup nggak 10 tahun lagi? Saya pikir ya masih cukup lah ya kalau untuk di daerah-daerah yang mungkin nggak terlalu mahal ya. Itu 10 juta per bulan itu udah lumayan cukup lah. Jadi target minimal kalau teman-teman pengen lebih banyak lagi ya teman-teman punya target lebih tinggi lagi ya. Nah, misalnya kalau teman-teman pengen target 1,2 M ya, 1,2 M. Harga saham Adaro sekarang itu kan 3.000 sekian ya, 3.470. 3.470 dibagi 100. Berarti teman-teman targetnya adalah sekitar sebentar. 1.200.000. Oh, kurang nih ya, ini ya sekitar 3.000-an lot kalau nggak salah. Dibagi 3.470 dibagi 100. Nah, ini 3458 lot. Nah, targetnya adalah kita mencapai saham Adaro ini 3.458 lot dalam waktu 10 tahun. Ini dibagi 10 dibagi 12. Jadi tiap bulan ini paling enggak beli 28 lot. Tiap bulan ini teman-teman. Jadi 28 lot
Jadi kalau kali saham Adaro sekarang tuh berarti 3740 kali 100. Nah, berarti paling tidak teman-teman punya dana 10 juta ya setiap bulan untuk membeli saham Adaro. Dan kalau teman-teman punya modal lebih besar, mungkin di awal sudah punya 100 juta, ya itu lebih cepat lagi untuk mencapai 1 M itu ya, untuk mencapai 3.400 sekian lot saham Adaro ya. Sehingga kita nanti ketika dapat dividen ya, itu ya besar teman-teman. Dapat dividen ya, dividen Adaro itu coba ada. Dividen Adaro itu totalnya 409 ya. Nah, kalau kita punya 3.500 lot aja lah, kali 409 kali 100. Nah, kita dividennya dapat 143 juta setahun, dapat segitu ya. Dan ini ya cukup untuk pensiun. Jadi memang harus bersabar teman-teman. Dari investasi saham itu yang pertama adalah memilih saham yang bagus, kemudian yang kedua adalah bersabar ya. Bersabar, terus disesuaikan dengan kondisinya. Kalau misalnya kita bisa menabung saham dengan jumlah yang makin besar ya makin bagus ya. Kalau misalnya kita sama kita ya disesuaikan aja. Kalau kita mampunya 1 juta ya 1 juta, 2 juta ya 2 juta. Nanti begitu ada dana lagi, belikan lagi sahamnya. Jadi cuma fokus di jumlah lotnya saja sampai target lot itu tercapai dan tidak pernah dijual teman-teman. Tidak pernah dijual ya. Jadi kalau misalnya mau dana cash ya tunggu dividen gitu aja. Misalnya dividennya mau dipakai dulu nggak masalah. Tapi kalau dividen dipakai berarti targetnya akan mundur gitu kan. Tapi kalau dividennya dibelikan lagi sahamnya maka targetnya akan lebih cepat tercapai. Jadi baguslah bagi teman-teman yang mungkin sekarang sudah berpenghasilan, misalnya yang kerja di luar negeri dan lain-lain dengan penghasilan yang besar, investasikan di saham ya, saham-saham yang fundamental bagus ya. Jangan saham-saham yang gorengan. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan dan saham-saham yang baru IPO ya. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.